Di antara semua benua di dunia, Australia mungkin yang terkecil. Tetapi, juga satu-satunya yang sepenuhnya berada di bawah kendali satu negara. Meskipun luas daratannya sangat besar, populasi Australia tergolong kecil. Sangat sedikit orang yang benar-benar memahami betapa jarangnya penduduk benua ini. Untuk membandingkan, luas Australia setara dengan 48 negara bagian Amerika Serikat, yang memiliki populasi lebih dari 340 juta jiwa. Sementara itu, Australia hanya memiliki 26,89 juta penduduk. Artinya, dua negara bagian Amerika, California dengan lebih dari 39,24 juta jiwa dan Texas dengan lebih dari 28 juta jiwa, memiliki populasi lebih besar daripada seluruh benua Australia. Sebagai perbandingan, seluruh Inggris Raya di Eropa memiliki populasi lebih dari 2 kali lipat populasi Australia. Bahkan, ada 7 pulau yang jauh lebih kecil di dunia yang memiliki populasi lebih besar daripada Australia, seperti Inggris Raya, Honshu, Luzon, Mindanao, Jawa, Sumatera, dan Madagaskar. Jawa sendiri memiliki populasi hampir 6 kali lipat populasi Australia, meskipun luasnya hanya 60 kali lebih kecil. Ada banyak kota di dunia yang memiliki jumlah penduduk lebih besar daripada Australia. Kota-kota metropolitan seperti Tokyo, Shanghai, New Delhi, Sao Paulo, Mexico City, New York, Mumbai, dan Moskow semuanya memiliki jumlah penduduk yang hampir sama dengan Australia. Australia hanya memiliki 5 kota besar di seluruh benua, yaitu Sydney dan Melbourne, yang secara kolektif menampung hampir 2 dari 3 penduduk Australia. Australia adalah salah satu negara yang paling urbanisasi di dunia, dengan 90% penduduknya terkonsentrasi di daerah perkotaan yang relatif kecil, yang hanya mencakup 0,22% dari total luas daratan Australia. Setengah dari populasi Australia tinggal di daerah-daerah perkotaan ini, sementara setengah lainnya tinggal di daerah-daerah yang lebih terpencil. Sebanyak 85% penduduk Australia tinggal dalam jarak 50 km dari garis pantai, yang berarti bahwa hanya sedikit orang yang tinggal di pedalaman benua yang luas. Lalu, apa yang menyebabkan Australia begitu jarang penduduknya meskipun luasnya sangat besar? Mari kita telusuri lebih dalam distribusi populasi yang unik ini, yang menciptakan banyak situasi aneh dan menakjubkan di seluruh benua. Sebagai contoh, Shire of East Pilbara di Australia Barat memiliki luas yang hampir sama dengan Jepang, tetapi hanya dihuni oleh lebih dari 10.500 orang. Setengah dari populasi ini terkonsentrasi di kota Neumann, yang pada dasarnya hanya sebuah kota kecil. Di selatan Australia, kita menemukan Pastoral Leashe and Incorporated Area. Di sini, Adelaide, kota terbesar kelima di Australia, menampung lebih dari 1,3 juta jiwa. Berbatasan langsung dengan oasis kehidupan perkotaan ini adalah Pastoral Leashe and Incorporated Area, sebuah wilayah seluas 625.000 km persegi, yang kira-kira sama dengan luas Prancis dan Somalia. Namun, wilayah ini hanya dihuni oleh 3.750 orang, yang menghasilkan kepadatan populasi sekitar 178 km persegi untuk setiap orang. Sebagai perbandingan, Pulau Aruba, yang luasnya 180 km persegi, memiliki jumlah penduduk yang hampir sama. Di Australia Selatan, kita menemukan Anak Creek, sebuah peternakan sapi yang terkenal. Terletak dekat Gunung Simpson, di antara Cooper Pedy dan Danau Erie, wilayah ini membentang seluas hampir 24.000 km persegi, sedikit lebih besar dari Israel. Namun, Anak Creek bukanlah negara atau entitas pemerintahan, melainkan hanya sebuah peternakan sapi milik pribadi yang saat ini dikelola oleh Williams Cattle Company. Ini adalah peternakan terbesar di dunia, yang menunjukkan betapa kosongnya Australia. Di Australia Barat, kita menemukan kota Esperance di pantai selatan dan Gunung Magnet di pantai utara. Kedua kota ini berada di negara bagian yang sama, tetapi perjalanan darat dari satu kota ke kota lainnya membutuhkan waktu setidaknya 36 jam, dengan jarak lebih dari 3.200 km. Sepanjang perjalanan ini, kita hanya akan melewati populasi kurang dari 70.000 orang. Sebagai perbandingan, perjalanan dengan waktu dan jarak yang sama dari Madrid ke Istanbul akan melewati populasi lebih dari 70.000 orang. Jadi, apa alasan dibalik populasi Australia yang jarang? Jawabannya cukup sederhana, dan sebagian besar dari kalian mungkin sudah menebaknya. Gurun.
Benar, Australia terkenal dengan gurunnya yang luas, tetapi itu hanyalah sebagian kecil dari teka-teki populasi di benua ini. Penjelasan lengkapnya jauh lebih rumit dan kompleks. Salah satu faktor utama adalah lokasi Australia yang relatif dekat dengan Antartika, benua beku. Sisi barat Australia terus-menerus terkena arus laut dingin yang berasal dari selatan, yang mengakibatkan kurangnya panas untuk menghasilkan penguapan skala besar yang dibutuhkan untuk membentuk awan hujan. Di sisi timur, Great Dividing Range, pegunungan terbesar dan terpanjang di Australia, membentang dari utara ke selatan, menghalangi awan hujan yang bergerak dari Pasifik ke pedalaman. Ketika angin bertiup dari daerah pesisir yang lembab ke atas pegunungan, udara menjadi dingin dan dipaksa naik. Pegunungan yang tinggi ini menghalangi awan yang kaya akan kelembaban. Saat udara naik, air diendapkan, dan udara kehilangan kadar airnya. Akibatnya, angin yang turun menjadi kering dan panas, menciptakan gurun bayangan hujan, atau daerah yang tidak mendapatkan curah hujan yang cukup. Australia memiliki ketinggian rata-rata terendah di antara semua benua, yang memperburuk masalah curah hujan. Meskipun Gunung Kosciuszko, gunung tertinggi di Australia, mencapai ketinggian 2.228 meter di atas permukaan laut, ketinggian rata-rata benua tetap rendah. Selain itu, posisi Australia yang dilintasi garis balik selatan, atau Tropic of Capricorn, menyebabkan udara menjadi terlalu panas untuk membentuk hujan. Garis balik selatan sendiri tidaklah statis, tetapi terus bergeser karena pergerakan bumi, yang semakin menghangatkan dan mengeringkan udara di sekitarnya. Kondisi ini diperparah oleh fenomena El Niño Southern Oscillation, ENSO, yang melibatkan variasi angin dan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian timur. ENSO memiliki dampak besar pada cuaca di wilayah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Fase panas ENSO dikenal sebagai El Niño, sementara fase dinginnya disebut La Nina. Selama fase El Niño, yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun, angin barat di Pasifik Selatan melemah, mengurangi jumlah kelembaban yang dibawa ke bagian timur dan utara Australia. Hal ini sering menyebabkan kekeringan yang parah dan kebakaran hutan yang hebat, seperti yang pernah terjadi dalam sejarah Australia. Gabungan faktor-faktor tersebut menjadikan Australia sebagai benua terkering di bumi, dengan curah hujan tahunan rata-rata yang sangat rendah. Gurun di Australia meliputi area seluas 1.371.000 km persegi, atau 18% dari total luas daratannya. Namun, sekitar 35% dari benua ini menerima curah hujan yang sangat sedikit. Jika kita melihat peta tingkat curah hujan tahunan rata-rata di Australia, kita akan melihat bahwa sebagian besar hujan jatuh di pantai timur, membentang dari garis pantai hingga ke wilayah tropis Tasmania di selatan, dan di sekitar barat daya. Pola ini sangat mirip dengan pola kepadatan populasi Australia saat ini, dengan satu pengecualian yang menarik. Di Australia Utara, curah hujan lebih tinggi daripada di wilayah lain, tetapi terjadi dalam periode waktu yang sangat bervariasi. Kota Darwin, kota terbesar di pantai utara Australia, menerima curah hujan tahunan rata-rata lebih dari 1.800 mm, tetapi sebagian besar hujan ini turun hanya selama 4 bulan, antara Desember dan Maret, saat angin muson dan siklon tropis terjadi. Namun, selain sifat curah hujan yang tidak menentu, Australia juga menghadapi masalah kelangkaan air tawar karena tidak adanya sungai besar yang layak. Cekungan Murray-Darling, yang terletak di sisi tenggara Australia, merupakan salah satu daerah terpadat di benua ini. Namun, pembangunan peradaban besar di wilayah ini terhambat oleh kurangnya curah hujan yang cukup untuk mengisi kembali sungai-sungai di cekungan. Akibatnya, aliran air tahunan rata-rata hanya mencapai 24.000 GL per tahun, menjadikan sistem sungai terbesar di dunia ini sebagai yang terendah dalam hal aliran air. Sebagai perbandingan, Sungai Mississippi di Amerika Serikat memiliki aliran tahunan rata-rata hampir 53.000 GL per tahun, 22 kali lipat lebih besar dari aliran air di cekungan Murray-Darling. Sungai ini menyediakan air minum untuk sekitar 3 juta penduduk Australia di wilayah tersebut. Daerah di sekitar cekungan Murray-Darling telah berkembang menjadi pusat pertanian modern Australia, menyediakan makanan bagi 26 juta penduduk dan sebagian sisanya untuk ekspor ke seluruh Asia. Namun, perubahan iklim semakin memperburuk efek kekeringan di benua ini, membuat air yang memberi makan jantung pertanian ini semakin sulit didapat. Sejak tahun 2005, suhu yang lebih tinggi telah meningkatkan laju penguapan di seluruh perairan cekungan, dan dengan curah hujan yang terbatas, air semakin langka.
Beberapa bagian cekungan bahkan terkadang kering selama berbulan-bulan. Selain kelangkaan air tawar, Australia juga menghadapi masalah kelangkaan tanah subur untuk pertanian. Karena geografi dan geologi Australia Utara, tanah di wilayah ini telah mengalami pelapukan dan erosi selama lebih dari 250 juta tahun, jauh lebih lama dibandingkan dengan benua lain seperti Amerika Utara, Eropa, atau Asia. Akibatnya, tanah di Australia Utara kurang subur, kecuali di beberapa lembah sungai di sekitar Danau Erie, yang merupakan area yang sangat kecil. Curah hujan yang dibutuhkan untuk irigasi di wilayah ini juga sangat rendah. Meskipun menghadapi tantangan geografis dan iklim, Australia sebenarnya memiliki sumber daya air tawar yang melimpah, setidaknya dibandingkan dengan negara-negara lain. Australia memiliki sekitar 492 sumber daya air tawar, lebih banyak daripada negara-negara dengan populasi 2 kali lipat, seperti Pakistan, yang memiliki populasi 8 kali lipat populasi Australia. Meskipun demikian, kurangnya tanah subur tetap menjadi masalah. Hanya sekitar 6% dari lahan Australia yang benar-benar subur dan cocok untuk pertanian. Namun, karena luas wilayahnya yang besar, Australia memiliki lahan subur lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Laos jika digabungkan. Meskipun negara-negara ini memiliki populasi gabungan 542 juta jiwa, sementara Australia hanya memiliki 26 juta jiwa. Australia memiliki rasio lahan garapan terhadap populasi tertinggi di dunia, dengan 1,9 hektar lahan garapan per orang, dibandingkan dengan 0,47 hektar di Amerika Serikat, yang memiliki populasi 12 kali lipat lebih banyak. Selama jutaan tahun, Australia terisolasi dari benua-benua lain di dunia. Nenek moyang penduduk asli Australia, aborigin, tiba dari Asia Tenggara sekitar 65.000 tahun yang lalu. Sebelum kedatangan bangsa Eropa pada akhir abad ke-18, Australia telah dihuni oleh aborigin selama sekitar 40.000 tahun. Sejak Inggris mendirikan pemukiman pertama di Sydney Cove pada tahun 1788, imigran dari sekitar 200 negara telah datang ke Australia. Pada saat itu, populasi Asia diperkirakan hanya sekitar 650.000 jiwa. Sebagai perbandingan, benua-benua lain di dunia memiliki populasi yang jauh lebih besar pada tahun 1788. Asia memiliki lebih dari 650 juta jiwa, Eropa memiliki hampir 150 juta jiwa, Afrika memiliki 85 juta jiwa, dan Amerika memiliki sekitar 20 juta jiwa. Oleh karena itu, Australia memiliki basis populasi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan benua-benua lain di dunia pada awal era industrialisasi modern. Karena pertumbuhan populasi cenderung eksponensial, Australia tertinggal jauh di belakang benua-benua lain selama berabad-abad. Kebijakan Australia Putih, yang disahkan pada tahun 1901, juga memengaruhi populasi Australia. Kebijakan ini memprioritaskan imigran dari negara-negara Eropa tertentu, khususnya Britania Raya. Kebijakan ini dihapus secara bertahap, dan pada tahun 1975, pemerintah Whitlam mengesahkan undang-undang yang melarang diskriminasi ras. Sejak saat itu, Australia telah menjalankan program imigrasi multietnis berskala besar. Saat ini, Australia menerima imigran dari semua negara, asalkan mereka memenuhi persyaratan hukum. Tingkat kelahiran di Australia juga menurun, mencapai 1,8 anak per wanita pada tahun 2022, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya seperti Jerman, Italia, Jepang, dan Korea Selatan. Meskipun demikian, Australia memiliki sejarah imigrasi yang panjang, tidak seperti Jepang dan Korea Selatan. Australia telah mencapai populasi 26 juta jiwa setelah lebih dari 200 tahun. Populasi benua ini diperkirakan akan mencapai 36 juta jiwa pada tahun 2050, hampir sama dengan Kanada, dan sebagian besar pertumbuhan ini akan didorong oleh imigrasi. Australia menghadapi tantangan alam yang unik, seperti curah hujan yang tidak menentu, sungai yang kering, dan gurun yang luas, serta tantangan baru seperti perubahan iklim. Australia harus berjuang melawan lingkungannya sendiri untuk terus meningkatkan populasinya. Namun, terlepas dari semua tantangan ini, Australia merupakan salah satu produsen dan pengekspor pertanian terbesar di dunia, dengan lebih dari 104 juta domba, 4 kali lipat populasi manusia, menjadikan Australia sebagai produsen wool terbesar kedua di dunia, dengan 420.000 ton per tahun, dan produsen daging sapi terbesar kelima.
Australia juga merupakan rumah bagi lebih dari setengah lahan pertanian organik bersertifikat di dunia dan merupakan produsen kacang almond terbesar ketiga dan salah satu produsen kacang lentil terbaik di dunia. Letak geografis memang memengaruhi perkembangan manusia, tetapi tidak menentukannya. Banyak peristiwa sejarah ditentukan oleh kesempatan, bukan keadaan. Pada akhirnya, kenyataan adalah pertemuan antara kesempatan dan keadaan.